17 partai gabung jadi satu untuk ngelawan calon kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Mereka beneran masih nekat ngelakuin dugaan kecurangan itu. Kami Kepala Desa Sekapten Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan Bapak Ahmad Lufri menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Apakah Daud yang cuma seorang penggembala domba itu takut dengan Goliat? Kalau versi Islam, itu katanya Daus versi Jalut. Ya, karena gue Katolik, ya gue nggak perlu panjang kali lebar ngejelasin nama mana yang benar, yang benar itu yang mana. Yang pasti, kalau di Katolik itu Daud versus Goliat, titik. Pertanyaannya, apakah dalam cerita itu Daud yang kecil itu takut dengan Goliat yang badannya segede gaban? Jawabannya enggak. Daud itu bisa diartiin sebagai rakyat Indonesia. Sedangkan Goliat itu penguasa yang ngerasa berkuasa di atas segalanya. Dia ngerasa seolah bisa nyeting situasi sesuai dengan kemauan dia. Itulah pilkada yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 17 partai gabung jadi satu untuk ngelawan calon kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Terus, apakah salah kalau 17 parpol gabung jadi satu? Ya nggak salah. Itu kan hak dalam berdemokrasi. Yang salah itu kalau mereka gabung jadi satu, terus pakai sumber daya dari penguasa untuk mengintimidasi untuk milih calon pilihan penguasa. Itu yang salah. Terus apakah karena semuanya gabung jadi satu, lantas calon kepala daerahnya itu udah pasti benar? Belum tentu. Tapi kalau udah kelihatannya di backingin penguasa, biasanya orang itu nggak benar. Dan koalisi itu biasanya bakalan mempermainkan rakyat untuk kepentingan dinasti politiknya keluarga penguasa. Kenapa gue bisa berprasangka buruk mulu kalau situasinya kayak gitu? Orang kalau sekali, 2 kali, 3 kali dikecewain, apakah besoknya masih bisa percaya? Yang ada pasti ngedefense dan berujung jadi netting atau negative thinking. Dan yang pasti susah untuk percaya kalau penguasa nggak ada ikut bermain dalam kontestasi pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Apakah gue salah punya pemikiran kayak gitu? Dan kenapa gue langsung curiga dengan situasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Karena ada kejadian baru-baru ini di Jawa Tengah, masalah pilkada di sana. Dan lucunya kondisinya juga sama. Di sana itu ada 9 parpol, gabung jadi satu versus PDI Perjuangan yang cuma sendirian. Nah, di konten gue sebelumnya yang ngebahas tentang Gibran yang datang ke acara pendaftaran Cagup di Jawa Tengah itu, udah gue jelasin panjang kali lebar tentang beberapa kemungkinan intimidasi yang dilakuin penguasa kepada semua kepala desa se-Jawa Tengah untuk milih paslon pilihan penguasa. Sebenarnya sih gak ada masalah juga dia nongol di sana. Gue yakin Pak Andika juga gak takut. Walaupun lawan kontestasinya punya backingan wakil presiden. Cuman gue jadi netting, negative thinking dengan kehadiran Gibran di sana. Karena menurut gue itu bisa ngilangin asas fairness. Gue khawatir apakah bakalan ada intimidasi lagi yang dilakuin penguasa kepada semua kepala desa di Jawa Tengah untuk ngedukung calon pilihan penguasa. Dan ternyata apa yang gue omongin itu kejadian. Dan yang bikin tambah pengen ngamuk adalah mereka beneran masih nekat ngelakuin dugaan kecurangan itu. Kami Kepala Desa Sekapten Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan Bapak Ahmad Lufri menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Semoga perjuangan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami Kepala Desa se-Kecamatan Melak mendukung Bapak Ahmad Lufri sebagai Gubernur Jawa Tengah
dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali periode 2024 periode 2029. Menang, menang, menang. Yes. Kepala Desa Kecamatan Sambi mendukung Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Menang, menang, menang. Saya masyarakat Desa Tegal Giri. Mendukung penuh. Mas Agus Irawan. Sebagai Bupati Boyolali. Periode 2024. 2029. Dan mendukung penuh. Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2024 2029. Menang. Gimana? Sudah lihat kan itu videonya? Itu salah. Mau lu belain kayak gimana pun, itu tetap salah. Mereka ini istilahnya ngajakin push rank solo, tapi merekanya malah keroyokan. Itu Kalau emang kalian ngerasa bakalan menang di Pilkada Jawa Tengah, ya main fair dong. Masa 9 parpol gabung jadi satu, dan cuman ngelawan satu parpol doang aja masih tetap harus main curang. Itu banci. Kalau mau fair, ya adu gagasan antar paslon. Tunjukin ke rakyat program apa yang mau lu kasih ke rakyat. Bukan malah adu power privilege karena penguasa, terus malah kelihatan pakai kekuasaan untuk nyeting biar bisa menang. Selain itu, ini KPU-nya juga kemana? Sama b***nya juga itu lembaga. Kalian itu istilahnya panitia acara. Kenapa pas ada paslon yang kelihatan curang malah plonga-plongo kayak orang tolong? Terus rakyat mau ngadu kemana? Ngadu ke polisi dilempar ke Bawaslu. Giliran ke Bawaslu disuruh lapor ke polisi. Semua kelihatan kayak disetting biar rakyat nggak bisa ngapa-ngapain dan harus pasrah aja. Tahu nggak itu kasus apaan? Itu kasus catat KTP untuk calon independen di Jakarta. Bisa-bisanya bilang kasus catat KTP itu nggak terbukti. Padahal buktinya ada. Kau. Harusan KPU itu langsung gercep ngerespon atau langsung aja diskualifikasi paslon yang diduga gerakin kades untuk milih paslon tertentu di Pilkada Jawa Tengah. Jangan malah diem aja. Tebang. Nah, indikasi kecurangan di Jawa Tengah itu kayaknya mau dipraktekin juga di Pilkada Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Apa nggak konyol? 17 parpol loh di sana yang gabung jadi satu. Masa masih takut sama PDI Perjuangan? Itu namanya. Apa lo?